Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Jembermu. Kami hadir kembali. Tentu kami akan memberikan sesuatu yang inspiratif, memotivasi, dan bermanfaat bagi sahabat Jembermu semua. Pada hari ini, pagi ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau ini praktisi pendidikan, khususnya beliau beraktivitas untuk dunia pendidikan di eh, di Cakru, kecamatan Kencang. Kencong, Mas ya, Kecamatan Kencong. Jadi ini eh, Cakru ini sebuah desa, tetapi kalau kita berkunjung ke sana itu desa ini sangat maju. Nah, tentu juga ini partisipasi dari eh, banyak orang, salah satunya tentu narasumber kita yang hadir pada hari ini. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang apa saja peran sertanya dalam membangun Cakru, terutama dari sisi sumber daya manusianya. Selamat pagi, Mas Jadid. Selamat pagi, Bang. Bagaimana kabarnya ini, Mas Jadid? Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya, Mas. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Keluarga juga sehat. Keluarga sehat. Aktivitasnya apa ini, Mas Jadid, sekarang ini? Ya, sekarang ini sebenarnya saya kan juga guru di SMP Muhammadiyah 8 Cakru. Ini anak-anak sudah habis selesai PAS ya. UAS mungkin. PAS. Oh, PAS namanya. PAS. Apa itu, Mas, PAS itu? Penilaian akhir semester, Bang. Oh, gantinya UAS, Mas ya. Kalau UAS kan ujian akhir semester ya. Ah, Sekarang ada istilah PAS gitu ya. Apa sama itu, Mas? Kira-kira sama. Istilah itu kan memang perlu selalu berubah, tapi walaupun kontennya sama. Sama ya. Berarti substansinya sama, Mas ya. Sama ya, insya Allah sama. Nah, ini ya kebetulan ada acara yang perlu kami selesaikan ya. Kemudian ya termasuk jalan-jalan ke PDM ini. Ya. Ini terima kasih sudah hadir ini, Mas. Kita sudah janji agak lama, tetapi ternyata baru sempat hari ini. Sebenarnya ini ditunggu-tunggu ini. Terus juga ini, Mas ya, aktivitasnya juga membuka bimbingan belajar, apa kursus namanya itu, Mas, yang bahasa Inggris, Mas? Iya. Jadi di rumah itu selain saya secara formal mengajar di SMP Muhammadiyah 8 Cakru, dulu juga di madrasah di SD Muhammadiyah ya waktu masih muda dulu ya. Nah, sekarang masih muda juga, Mas. Ya, cuma energinya bagaimanapun kan sunatullahnya kan harus turun ya. Kalau spirit semangat juang insya Allah tetap membara ya. Hanya kalau power itu sudah otomatis ya. Sunatullah itu kan pasti turun ya. Dulu di SD Muhammadiyah, di Madrasah Muhammadiyah, di SMP, bahkan pernah juga oleh adik-adik diminta ngajar di SMK Mulia itu. Cuma karena ya power yang harus memang ini harus berkurang sehingga ya harus mengurangi aktivitas itu, termasuk di SMK itu yang kita serahkan pada yang muda-muda, sehingga fokus di SMP Muhammadiyahnya. Dan untuk yang di rumah itu memang untuk apa ya, akses pendidikan non formal ya, yang itu diperuntukkan untuk ada tingkat SDMI, ada SMP, ada SMA. Cuma setelah pandemi ini baru SDMI dan SMP ya. Setelah pandemi ini ya, selama 2 tahun ini juga libur anak-anak untuk belajar bahasa Inggris di rumah itu ya. Khusus bahasa Inggris, Mas ya? Khusus bahasa Inggris ya. Nah, ini ya sedikit. Memang sejak tahun 1992 insya Allah ini. Lama sudah, Mas ya? Iya, saya dirikan. Berarti sekitar 30 tahun, Mas ya?
Iya, tinggal dihitung saja itu 2022 dikurangi 1992, ya. 30 tahun. Iya. Nah, itu saya mendirikan kursus bahasa Inggris atau ya bimbingan belajar apapun namanya. Itu saya beri nama Al-Huda English Center. Apa itu Mas? Kenapa dinamai Al-Huda English Center, ya, pusat belajar bahasa Inggris yang saya beri nama Al-Huda. Al-Huda. Ya, Al-Huda. Petunjuk berarti ini. Iya, tidak tahu ya. Pokoknya saya terinspirasi dari nama-nama itu kok. Di Masjid Giri-Giri itu ada namanya Masjid Al-Huda. Oh, Sehingga saya beri nama Al-Huda English Center. Ya. Untuk sekolahnya, ya mereka berasal dari berbagai sekolah, Pak. Dari berbagai wilayah, dari berbagai sekolah. Tidak hanya sekolah ya Muhammadiyah, tapi ya dari SD Muhammadiyah, dari SD negeri. Juga ada dari madrasah yang non Muhammadiyah. Nah, jadi kita belajar bersama, kemudian di sana kita beri motivasi dan seterusnya, dan mereka keuntungan di luar belajar itu mereka kenal dari berbagai sekolah. Ya. Itu diantaranya itu, Pak. Nah, ini yang saya penasaran begini, Mas. Iya. Bahasa Inggris, Mas, di desa gitu, Mas. Artinya anak-anak ini kan jauh dari lingkungan yang katakanlah yang kesehariannya itu membutuhkan alat atau memakai percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris, Mas. Ini gimana memotivasi mereka, Mas? Iya. Atau mereka walaupun demikian sudah termotivasi sejak awal gitu, Mas? Iya. Bicara soal bahasa itu kan sekarang itu kan sudah menjadi opini umum, ya. Baik desa maupun kota, dimanapun bahasa Inggris itu kan bagian dari istilahnya international language yang mereka butuhkan ketika dimanapun dan ketika di sekolah tingkat manapun, dan itu merasa itu sesuatu kebutuhan. Selain itu, saya sukanya itu ada semacam ini, orang tua dan anak itu semacam ada rasa bangga gitu ya. Ketika mereka bisa berbahasa Inggris, Mas. Berbahasa Inggris, kemudian bisa paham bahasa Inggris, apalagi yang mereka bisa berbicara, sampai bisa berbicara, itu merasa bangga. Tidak hanya kalau orang tua sih itu memang dalam mengkursuskan anaknya itu motivasinya mungkin ya memang beda-beda. Ada yang itu membudayakan. Membudayakan itu artinya belajar bahasa Inggris sebagai salah satu dari bentuk budaya. Budaya. Iya. Artinya biar tahu lah, Mas, Yas, bagaimana budayanya orang Inggris kan gitu, Mas. Apa seperti itu? Bukan budaya orang Inggris. Bahasa itu bagian dari seperti budaya, ya. Budaya itu kalau anaknya ikut bahasa Inggris itu, ikut kursus itu, nampaknya itu sudah seperti membudaya. Apakah anak saya itu bisa atau tidak? Mungkin kebiasaan, Mas, ya. Kebiasaan dari orang tua gitu. Orang tua juga dan juga lingkungan. Itu ada semacam ada semacam merasa tertinggal mungkin, Mas, ya. Tertinggal kalau misalnya nggak ikut. Iya. Dan mereka merasakan yang ikut belajar ekstra, maksudnya yang non formal di rumah itu dengan yang tidak itu memang jauh, Pak. Guru-guru yang di sekolahan dimanapun mereka, anak-anak yang di luar sekolah itu ikut kursus itu merasa lebih nyaman, lebih Mas, mudah. Ya. Tapi kalau sebelumnya SDMI tidak pernah, ini gurunya susah.
Guru di SMP, di SMA itu susah. Susah. Masa nama-nama hari enggak tahu, hitungan enggak tahu, nama-nama kendaraan enggak tahu. Itu kan berat guru Berat, SMP ya. ini. Mestinya kan guru SMP, SMA itu kan tinggal mengembangkan, Mas. iya. Nah, selain itu juga memang ada orang tua itu yang istilahnya ada yang mengkursuskan atau istilahnya ada yang ngeleskan ya, ngelesnya anak. Itu juga ada yang memang arahnya ke ke prestasi di sekolahnya. Oh begitu. Iya. Kalau orang tuanya itu orang-orang yang mereka juga guru, orang tuanya guru, dan juga mereka ingin anaknya punya nilai bagus di rapotnya. Nah, bahasa Inggris itu nampaknya salah satu dari bidang studi yang dianggap penting Mas, bagi orang-orang umum ya. Ya. Apalagi orang tuanya guru. Yang namanya matematika, IPA, bahasa Inggris, itu harus bagus. Tapi bagi kita ya semuanya penting, Bang. Gimana itu, Mas? Kalau bagi kita itu ya kita kan di Muhammadiyah, kemudian di orang Islam itu kan semua materi itu kan di dunia aktivis lah khususnya, Mas ya. Itu kan ilmu Allah semuanya dan itu semuanya penting. Kalau orang umum itu kan bahasa Inggris, IPA, matematika, bahasa Indonesia mungkin ya. Tapi kayak akidah, akhlak, fikih itu dianggap berapapun nilainya enggak masalah. Tapi untuk kita kan mestinya tidak begitu ya. Jadi ada orang tua yang memang orientasinya pada prestasi. Makanya saya kedua-duanya, baik itu sebagai sebuah budaya, istilah budaya itu memang ya relatif ya mengartikan budaya itu. Seperti misalnya ya di luar konteks, misalnya sepak bola ya. Di desa itu kan pernah menjadi kultur, menjadi budaya. Sepak bola. Di mana-mana waktu saya kecil itu sepak bola itu menjadi budaya. Di jalan-jalan masih sebelum banyak kendaraan lewat. Terus di lapangan. Jadi lapangan bola, Mas. Iya, di lapangan bola. Bolanya pakai bola plastik, pakai bola itu yang jeruk Bali. Jeruk Bali yang dibakar itu ya. Kemudian ada yang itu, Bang, ada yang tepuk pisang yang kering itu. Dipintal itu, itu namanya budaya. Mereka tidak tahu, tidak berorientasi pada prestasi sepak bolanya. Tapi mereka hanya bertanding ya antar RT, antar jalan itu. Nah, di mana-mana ramai sepak bola. Kadang-kadang tidak ada wasitnya itu, Bang. Dan mereka menikmati tiap hari. Saya juga. Makanya kaki orang-orang dulu itu sekarang itu mesti kan enggak lurus kakinya itu. Oh gitu ya. Ada berinjal-berinjal itu. Karena waktu kecil itu terlalu sering benturan ya. Yang kaki depannya itu. Dan seninya di sana, Mas ya, sepak bola kita dulu. Ya. Itu budaya. Termasuk misalnya tapak suci. Tapak suci orientasinya bisa juara di Kejurda atau di mana, itu di Cakru juga kita galakkan, kita motivasi adik-adik untuk berprestasi. Ya. Tapi selain itu orientasi pada prestasi untuk menjunjung nama baik perserikatan, itu juga saya juga senang kalau itu sebagai sebuah budaya. Tapak suci. Jadi di mana-mana mereka memakai kaos tapak suci. Kemudian seminggu sekali mereka latihan tapak suci, ada pelatihnya, gurunya senang melihat anak-anaknya, orang tua anak juga senang melihat anak-anaknya latihan. Kemudian kepala sekolah dan masyarakat tuh senang melihat merah-merah. Mereka tidak melihat itu bahwa anak saya nanti harus juara. Tapi mereka senang melihat anaknya pakai merah-merah. Itu dari sisi budaya kita dukung ya seramai-ramainya ini. Kemudian prestasi juga, karena 100 anak itu belum tentu sekian anak yang punya potensi untuk berprestasi, Bang.
tapi budaya itu penting, termasuk belajar. Belajar bahasa Inggris, ada yang membuka les IPA, ada les matematika. Nah, itu kalau ada yang buka gitu ya, bahasa Inggris, matematika, IPA, kok mereka berbondong-bondong daftar, belajar, itu kan budaya belajar namanya. Orang tua, anak mungkin, orang tua ada yang tahu anaknya itu tidak mampu, Bang. Tapi anaknya ingin daftar. Orang tuanya juga ingin mendukung anaknya daftar dan belajar. Tapi sebagai guru saya juga senang juga mereka belajar walaupun sulit itu. Anak itu sulit. Nah itu yang kadang. Tapi ketika mereka mau mendaftar itu berarti sudah nilai tersendiri. Iya, kan? Betul. Tapi kadang juga anak-anak yang jenis seperti itu, orang tuanya yang betul-betul ingin anaknya ikut belajar, itu kadang beban bagi saya. Soalnya, ini yang mau saya tanya ini, Mas. Artinya apa namanya? Tidak mudah, Mas ya. Tidak mudah mendidik anak-anak yang mempunyai kemampuan berbeda, Mas. Mungkin kalau daya tangkapnya bagus gitu, Mas. Kemudian lingkungan di keluarga itu terbiasa, Mas, dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa memberi katakanlah penambahan kemampuan ke anaknya, itu mungkin agak mudah, Mas. Tapi mungkin banyak juga di sana itu betul. Anak-anak yang katakanlah punya daya tangkap yang sangat payah gitu, Mas. Betul. Itu gimana, Mas, mengatasinya, Mas? Atau saya bicara ini dulu lah, Mas, psikologisnya Mas Jadid sebagai pendidik gimana ini, Mas? Apa sempat stres gitu, Mas? Kalau saya stres enggak lah. Orang tua paham bahwa anaknya memang kemampuannya terbatas. Itu paham. Dan tidak memaksa anak harus berprestasi. Itu juga orang tua paham, anak juga paham, saya juga paham. Jadi itu ya tidak ada istilah stres. Kalau anak yang pinter, jadi semuanya itu memang sama-sama membawa beban ya. Beban tetap yang tadi itu kemampuan terbatas, tetap itu beban. Bagaimana ada peningkatan kemampuan ya. Yang pinter itu senangnya ini. Kalau yang tadi kemampuan terbatas itu saya senangnya istiqomah. Datang. Walaupun dalam satu kali tatap muka itu mungkin hanya dapat berapa ilmu yang bisa diserap ya. Yang pinter tadi ya banyak ya. Yang pinter itu saya sering menyampaikan kapan misalnya ulangan semester, kapan ujian. Diusahakan jangan semua soal jangan ada yang salah. Itu untuk yang pintar saya selalu titipkan gitu. Sehingga soal 50 kadang hanya salah 2, salah 1. Itu tidak apa-apa, tapi diupayakan jangan ada yang salah. Yang pintar itu ya. Kalau level di bawahnya apa yang dititipkan? Yang di bawahnya itu kalau guru sudah lama itu paham ya. Paham. Maksudnya paham ketika guru menerangkan tatapan mata anak itu sudah kelihatan Mas. Paham, setengah paham, nggak paham, sama-sama konsentrasi. Tapi sorot matanya jelas sekali. Yang paham itu walaupun nggak saya tanya itu mesti paham. Kelihatan, Mas, dari sorot mata. Kelihatan. Jadi tapi anehnya apalagi di sekolah anak-anak itu kalau tanya paham, padahal yang nggak paham juga bilang, padahal yang nggak paham itu juga bilang kenapa paham. Itu, Mas? Apa malu sama temannya, Mas ya? Kayak gitu itu. Bisa begitu, bisa juga ingin pelajaran segera diselesaikan. Akhiri. Berarti di mana-mana seperti itu, Mas ya. Kelihatannya begitu ya. Nah, kalau yang kemampuannya terbatas, orang tuanya sering bilang ke saya, iki anakku iki wis pokoknya tak titipne sampean wis. Yo saintuke. Saintuke nggih, napa-napa. Kadang ada yang membaca bahasa Indonesia saja gradal-gradul, ikut kursus, Bang.
bahasa Inggris, Bang. Nah itu ya rajin, temannya belum datang, orang tuanya juga kadang mbahnya ngantar, Bang. Saya itu terharunya di situ, dan mereka tahu kalau cucunya itu ya kemampuannya terbatas.